Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya dan juga Ibu Maria. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang strategi pemasaran untuk meningkatkan pendapatan pedagang pasar yang ada di Kabupaten Sleman. Untuk studi kasusnya yaitu pasar rakyat milik pemerintah Kabupaten Sleman. Teman-teman, selanjutnya di slide pertama ini kita akan membahas tentang strategi pemasaran. Secara umum, strategi pemasaran itu adalah suatu upaya atau taktik tertentu untuk memasarkan suatu produk atau jasa sehingga penjualannya meningkat dan mencapai profit yang ditentukan oleh perusahaan. Nah, pertanyaannya, mengapa pasar rakyat memerlukan strategi pemasaran? Pasar rakyat juga memerlukan strategi pemasaran yang tepat agar meningkatkan pendapatan pedagang dan juga tidak kalah saing dengan pasar modern yang notabene fasilitasnya lengkap, display barang menarik dan juga nyaman untuk pengunjung. Melalui presentasi ini, kita akan mengetahui tentang strategi pemasaran yang sudah diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Sleman, khususnya melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman untuk meningkatkan pendapatan pedagang dan juga pengembangan pasar rakyat lainnya yang ada di Kabupaten Sleman, meliputi sarana dan prasarana, revitalisasi, program-program, event, dan sebagainya. Untuk daftar pasar rakyat milik pemerintah Kabupaten Sleman saat ini terhitung 44 pasar rakyat. Dan mungkin yang sudah kalian kenal itu ada Pasar Prambanan, Pasar Sleman, Pasar Cebongan, Pasar Denggung, Kuliner Denggung, Resto Merican, dan sebagainya. Untuk daftar pasar rakyat milik pemerintah Kabupaten Sleman, kalian bisa lihat di slide selanjutnya. Berdasarkan SWOT analisis yang saya lakukan secara sederhana, mengapa mayoritas konsumen lebih memilih berbelanja di pasar modern? Yang pertama, karena di pasar modern itu fasilitasnya lebih lengkap daripada di pasar rakyat. Untuk SDM-nya itu lebih memadai yang ada di pasar modern. Dan yang ketiga adalah luasnya wilayah Kabupaten Sleman, sehingga memerlukan pengawasan yang sangat ekstra untuk pasar-pasar yang ada di Kabupaten Sleman. Seperti kita ketahui, perkembangan toko modern seperti Alfamart, Indomaret, dan juga toko retail lainnya yang sangat modern itu sangat berkembang pesat di wilayah Kabupaten Sleman. Dan hal tersebut juga menjadi saingan bagi para pasar rakyat hingga para pedagangnya perlu untuk meningkatkan kualitas SDM-nya dan juga semakin mempercantik display barang dagangannya, menjaga kebersihan dan juga sarana dan prasarana yang sudah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Sleman supaya konsumen semakin tertarik untuk berbelanja di pasar rakyat. Berdasarkan SWOT analisis, bagaimana dengan strategi pengembangan untuk meningkatkan pendapatan pedagang di pasar rakyat? Untuk menjaring konsumen agar mau datang ke pasar rakyat, tentunya kita harus mulai dari yang paling awal atau yang paling dasar, yaitu revitalisasi bangunan dan sarana prasarana. Dengan bangunan dan sarana prasarana yang cukup memadai, maka konsumen pasti akan mau berkunjung dan membeli ataupun berbelanja di pasar rakyat. Dan yang kedua, pembinaan pedagang. Pembinaan pedagang ini meliputi pencatatan keuangan, kemudian tentang etika berdagang, etika berbisnis, dan juga tentang penataan barang dagangan yang baik dan benar, serta bagaimana cara menjaga kehigienisan barang dagangan terutama untuk komoditas makanan yang sudah matang. Lalu ada juga kerjasama dengan investor untuk mengembangkan pasar rakyat. Contohnya, di Pasar Prambanan itu rencananya sebelum pandemi COVID ini terjadi, itu ada pengembangan resto kuliner yang ada di rooftop lantai 4, yang nantinya itu bisa menghubungkan antara Pasar Prambanan dengan Candi Prambanan. Sehingga bagi masyarakat yang berwisata di Candi Prambanan, nantinya mereka bisa naik kereta gantung, lalu dihubungkan dengan Pasar Prambanan lantai 4 dan mereka bisa berbelanja di pasar maupun mencicipi berbagai kuliner yang ada di resto. Tujuannya adalah untuk mengenalkan pasar rakyat kepada wisatawan yang memiliki ciri khas dan juga meningkatkan pendapatan pedagang dengan adanya wisatawan yang mampir dari Candi Prambanan ke Pasar Prambanan tersebut. Dan yang terakhir adalah memfasilitasi para pedagang yang membutuhkan bantuan pinjaman modal dengan bunga yang rendah dan juga pengembalian yang realistis sesuai dengan kemampuan pedagang. Namun sebelumnya, para pedagang tersebut akan disurvei oleh tim keuangan yang ahli dari
instansi yang berkaitan apakah pedagang tersebut layak untuk mendapatkan bantuan pinjaman modal atau tidak, seperti itu. Lomba mewarnai, lomba melukis untuk adik-adik kita yang ada di tingkat TK, SD, SMP, dan SMA. Lomba untuk anak-anak ini, mereka mau untuk berkunjung dan juga berbelanja. Mungkin untuk berbelanja untuk taraf yang mereka masih TK ataupun SD masih terbatas, tapi paling tidak mereka mau untuk berkunjung dan tidak ada image bahwa pasar rakyat itu adalah tempat yang kumuh, tempat yang kotor, ataupun tempat yang tidak ramah bagi anak. Terakhir ada juga pelaksanaan belanja berhadiah atau undian berhadiah di pasar rakyat. Ketika kita berkunjung di pasar rakyat yang sudah menjadi daftar untuk mendapatkan kupon undian, kita akan mendapatkan kupon undian dan nantinya apabila beruntung bisa mendapatkan hadiah dari program tersebut. Dan ini sudah berjalan sekitar ada 5 kali ya, atau 5 tahun. Dan untuk progresnya dengan adanya program tersebut ini cukup baik dan para pedagang juga menyambut baik terhadap program undian berhadiah tersebut, karena dengan adanya program tersebut maka pendapatan pedagang ini juga semakin meningkat karena konsumen pasti akan berlomba-lomba untuk berbelanja sebanyak-banyaknya agar mendapat kupon sebanyak-banyaknya sehingga peluang untuk menang ini semakin besar, seperti itu. Paling penting, bagaimana strategi pasar menghadapi COVID-19? Bagaimana nasib para pedagangnya? Apakah tetap dapat berjualan atau mungkin mereka tutup sementara? Jawabannya, pasar rakyat tetap buka selama pandemi COVID-19 ini. Di Pasar Rakyat Kabupaten Sleman atau khususnya milik pemerintah Kabupaten Sleman, ini tetap sangat menjaga protokol kesehatan yang berlaku, bahkan juga melakukan rapid test rutin yang dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Sleman untuk memastikan para pedagang yang ada di pasar rakyat ini terjamin kesehatannya dan aman bagi pedagang itu sendiri maupun konsumen. Dan untuk selanjutnya, bagaimana strategi pemasaran yang tepat untuk para pedagang pasar agar mereka tetap dapat berjualan dan juga sesuai dengan target penjualannya? Yang pertama, di pasar rakyat ini diterapkan sistem jual beli secara online menggunakan aplikasi, menggunakan media sosial, dan juga by telepon. Menggunakan aplikasi yaitu kita bisa pesan berbagai produk dari pasar rakyat menggunakan Grab maupun Gojek. Untuk sementara ini yang sudah kita MOU untuk kerjasama yaitu dari PT Grab dan juga dari PT Gojek atau PT Aplikasi Anak Bangsa. Nah, untuk penggunaannya itu sangat mudah. Jika dari Gojek, kalian bisa pesan lewat GoShop. Nanti masukkan saja misalkan pasar Denggung akan muncul dan kalian bisa memasukkan berbagai komoditas yang diinginkan. Untuk Grab, itu namanya di fitur Grab Assistant. Di Grab Assistant, ini konsepnya sama dengan Gojek ya. Nanti kalian bisa memasukkan nama pasar yang kalian inginkan, lalu juga kalian harus menulis apa saja yang kalian butuhkan, dan nantinya akan ditalangi dulu atau dibayari dulu oleh si Bapak Grab ini, lalu akan diantarkan ke rumah kalian dan kalian akan mengganti uang tunai sejumlah pesanan belanja yang sudah kalian pesan kepada si Bapak Grabnya ini. Untuk prosedurnya, itu di masing-masing pasar itu terbentuk kelompok-kelompok yang mengurusi belanjaan lewat aplikasi tadi. Lalu apakah adminnya juga istilahnya dikasih persenan atau royalti dari pesanan itu? Ya, itu ada istilahnya ada hitungan tersendiri bagi si admin ini, karena atas jerih payahnya dia mengkoordinir teman-temannya untuk mengumpulkan misalkan dari komoditas sayuran, komoditas daging dan sebagainya itu kumpul di tempat si admin. Lalu setelah itu admin menyerahkan kepada si abang Gojek ataupun abang Grab, baru kemudian paket sayuran ini akan diantarkan ke rumah kalian. Lalu apakah ada monopoli dalam pembelian online ini? Tidak ada, karena semuanya merata, semua mendapatkan
gilirannya. Misalkan untuk sayur ini bisa di sayur A, B, C, D, tidak harus di sayur A, terus kemudian tidak harus di daging yang A, terus seperti itu. Maka itulah gunanya admin di masing-masing pasar, seperti itu. Online di pasar rakyat ini pastinya yang satu, mendukung social distancing yang sudah diterapkan oleh pemerintah, kemudian hemat waktu, lalu kalian tetap bisa mengerjakan berbagai kesibukan yang sudah menjadi rutinitas kalian, misalkan bekerja ataupun mungkin sedang masak di rumah untuk jualan dan juga sebagainya. Dan yang pastinya kaum mageran selalu terdepan. Kesimpulannya, strategi pemasaran yang sudah diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk meningkatkan pendapatan pedagang di pasar rakyat milik pemerintah Kabupaten Sleman ini sudah cukup baik dan sangat bagus untuk diterapkan, dan semoga kedepannya semakin banyak inovasi yang kreatif sehingga pasar rakyat ini semakin terdepan, kemudian pendapatan pedagangnya juga semakin meningkat, serta kita para konsumennya juga semakin aman dan nyaman untuk berbelanja di pasar rakyat. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat, dan setelah ini ada beberapa video tentang pelaksanaan rapid test bagi para pedagang pasar, kemudian MOU untuk PT Gojek dan PT Grab tentang kerjasama belanja online di pasar rakyat, dan juga ada beberapa video dan foto pelaksanaan undian berhadiah yang ada di pasar rakyat yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman. Sekian presentasinya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Karena ini gratis demi untuk menjaga kesehatan para pedagang. Alhamdulillah ada kerjasama yang bagus antara Dinas Kesehatan dan Diperindak Kabupaten Sleman. Semuanya yang di dalam undangan mengikuti ya Pak ya? Ya, di dalam undangan semua antusias untuk mengikuti semua. Tidak ada yang mundurkan diri, malah ada yang tambah. Dari pedagang. Dari pedagang ada yang tambah, ada yang kemarin ingin mengikuti dengan KTP yang menyusul karena itu dadaan saja. Dr. Bambang, bagaimana hasil dari pelaksanaan rapid test di Pasar Ngino? Oh ya, untuk pelaksanaan rapid test di pasar ini alhamdulillah berjalan lancar Mbak Ima. Okay. Terus kemudian dari sasaran 66 sasaran ini semuanya bisa diambil dengan lancar dan selamat. Kemudian saya dilakukan cek hasil dan ini semua alhamdulillah NR atau non reaktif. Non reaktif. Atau istilah awamnya negatif, tidak ada ya.